Jadi hanya ada 2 baut pengikatnya untuk seri 5K ya. Untuk seri 5K, jadi mesin kijang. Manualnya setelah cover ada pengikat berikutnya. Pengikat apa ini? Boleh dilepas duluan, yang ini boleh dilepas duluan ya, boleh langsung silinder kopnya, tapi di silinder kop ini harus diurut bautnya ya. Kalau melepas dari mana? Dari sisi luar atau di tengah? Dari lu? Kalau masang itu baru dari coba. Kalau ngelepas dari sisi luar. Dilonggarkan ya, wajib dilonggarkan dulu. Yang ada yang keras-keras ini dilonggarkan baru ke silinder kopnya, ke baut-bautnya, karena takutnya dia jepit. Jadi ada yang posisi dorong, ada yang posisi ini. Ya, itu harus dilonggarkan dulu sebelum melepas pengikat silinder Jadi urutannya sambil diingat sendiri yang ada di sini, sambil diingat sendiri, karena kalian nanti
prakteknya mesinnya yang terakit hanya ini yang terakit. Kalau seri 5K hanya yang ini yang terakit, yang bagian overhaul. Empat belas, 12. Ini 12 ring pas. Jangan sampai dilepas. Yang ini dipegang loh. Karena kita enggak punya stand ya. Oke. Itu mur pengikat apa itu namanya tadi? Ya, mur yang dilepas ini pengikat apa? Mur pengikat apa yang dilepas ini? Broker, ya. Ketika overhaul silinder kopnya yang DOHC itu nanti beda lagi urutannya ya. Ya, kita belajar yang ini dulu. Itu pakai 2 dulu Ham, karena ini dikontrak ya, dikontrak gini. Jadi ini ditahan dulu bawahnya, yang ini pakai kunci shock dikendorkan, ini ditahan ya, itu dikontrak. Nah, wis lepas. Tapi kalau di ujian jangan loyo ya. Nanti di ujian itu jangan pernah loyo, atau di lomba jangan pernah loyo. Jadi buka baut-baut pengikat ini tidak boleh lama. Meskipun ada berapa ini, cuma ada 8. Jadi ngelepas mur, ngelepas baut ini 8 mur 8 baut, misalnya ya 8 mur 8 baut sampai 15 menit ya terlalu lama. Kecuali kalian di bengkel sendiri bisa. Tapi bengkel sendiri pun ketika antri kan juga kerepotan juga ya. Jadi kalian masak satu ini bisa 1 hari kan, tidak mungkin. Pokoknya intinya jangan pegang kunci itu jangan kaku, lemes. Ya, tinggal diangkat. Enggak, tinggal diangkat gini. Sambil ditekan. Terus lah. Ini kalham.
tinggal baut pengikat silinder kop. Ada 10 ya? Ada 10. Kalau ujian salah ngambil kunci dikurangi nilainya. Ya. Nggak urut pun kan bisa dilihat angkanya itu. Nek kamu langsung pindah ke sana, Ham, disilang ya. Nek kamu mau urut dari sini, berarti ini, ya, ini berikutnya, yang nomor 3, nomor 4 misalnya ya. Ini dibuat nomor 4 boleh, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, 9, 10. Itu kalau ngelepas. Ya. Tujuannya kan biar kerataannya itu sama. Nah, itu urutan yang benar ya, urutan yang benar. Udah tinggal dikendorkan dulu semua, baru nanti dilepas, diambil. Nah, terakhir yang ini ya, yang terakhir harusnya. Tadi kan salah ngambil ini kamu. Jadi dari sisi luar 2 2 ya. 2 2 2 gitu ya. Tujuannya apa? Ayo, siapa yang bisa jawab tujuannya apa? Ayo. Ya, supaya tetap rata permukaan silinder kopnya. Nah, mur jatuh, baut jatuh dikurangi nilainya. Kalau ujian, tapi kalau ujian ya. Nah, tinggal tidak ada yang menempel lagi. Kalau ada yang menempel di bagian sisi samping sini, di sini harusnya ada apa? Di sini harusnya ada apa? Ayo. Ada knalpot, Pak. Loh. Ada apa, ayo? Ada manifold. Manifold itu di sini jadi satu kalau seri 5K. Jadi ada lubang exhaust manifold, kemudian ada intake manifold. Jadi ada saluran yang masuk, ada saluran yang keluar. Di sini yang karburator ada di sini, di atasnya, yang knalpot ada di bawahnya. Itu kalau ada yang menempel masih di sini, tinggal dilepas dulu ya. Karena ini sudah kondisi seperti ini, kondisi kosong, tinggal diangkat ya. Businya nanti bisa ya. Jadi langsung taruh di bawah. Nah, taruh di bawah gitu. Miring ham. Permukaan itu tidak boleh kena ini. Ya. Nah, gitu ya. Ya. Boleh kita diagnosa ini dulu, boleh. Diagnosa ini dulu. Jadi permukaan ini ada yang
ada yang ini ndak, ada yang tergores ndak, bisa diambil nanti ini packingnya ya, bisa diambil. Tapi kalau sudah dilepas seperti ini wajib diganti paknya. Jadi gasketnya itu wajib diganti baru nanti ketika mau masang ya. Karena ini sifatnya kita pembelajaran untuk yang silinder kopnya saja, kita diagnosa silinder kopnya dulu ya. Ya, kita ke bawah sana yuk. Ke bawah. Nah, ini tinggal ngambil alat. Kita tinggal ambil alat nanti. Yang pertama kita ukur kerataan. Kerataan itu pakai apa? Pernah dulu di kelas 1. Pakai mistar. Pakai mistar apa? Mistar gajah boleh ya. Pakai mistar gajah penggaris ya diagonal. Nanti dimasukkan yang namanya ruler di kelas 1 harusnya sudah. Tes kebocoran katup itu nanti ketika kondisi seperti ini itu langsung dikasih apa? Di bagian ini, dibalik. Nah gini. Nah, ini dikasih bahan bakar ya. Dikasih bahan bakar, dituang bahan bakar. Ketika ada rembesan, ada aliran bahan bakar di sini. Ya istilah kasarnya itu rembesan bahan bakar basah di sini, di antara daun-daun katup ini basah, berarti ada yang bocor gitu ya. Tapi kondisinya seperti ini dulu, langsung dituang bahan bakar ini. Itu caranya ngetes. Ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya. Fullernya mana, Wik? Duh. Ya ini alat untuk mengukur kerataan, tapi harus dibersihkan dulu ininya. Enggak. Dilap saja. Tuh ya, jadi kalau periksa secara visual itu gini. Jadi ketika ada lubang-lubang yang tersumbat di sini, lubang air ataupun lubang oli, itu nanti wajib dibersihkan. Jadi lubang-lubang tersumbat itu harus lubang seperti yang sebelah-sebelahnya ini. Nah, salah satu contoh misalnya ada karat ini. Nah, ini agak korosi ini. Nah, ini wajib dibersihkan pakai sikat baja boleh ini. Kalau lubang kecil seperti ini lubang oli nih. Ini lubang oli. Yang ini lubang oli. Ini ditusuk. Ya. Takut tersumbat. Ya, itu pakai alat ini, tinggal ini dimasukkan. Ayo. Kerataannya diagonal ya, ngukurnya diagonal. Di meja boleh atau di bawah gini, ada yang pegang. Nah, ada yang pegang. Kemudian tinggal diukur kerataan. Enggak ada majun. Lap. Ini dilap dulu, dibersihkan, baru diukur diagonal ya. Caranya ngukur tuh gini, diagonal, kemudian gini, ya. Kemudian gini boleh, ya. Tapi dengan diagonal 2 ini sudah
sudah ketemu nanti berapa kerataannya, yang tidak rata itu berapa. Misalnya salah satu contoh misalnya di sini ketemu 0,05 misalnya. Di sini 0,05. Kemudian diagonal berikutnya saya ukur di sini 0,10, di sana 0,10. Berarti kerataannya itu sudah ketemu berapa? Yang paling longgar kan? Yang paling besar. Berarti ketemu 0,10. 0,10 itu layak enggak gitu. Biasanya keolengan, kerataan itu kan 0,25 maksimal, 0,20 sampai 0,25 itu sudah tidak layak pakai. Ya, nanti kita tinggal lihat manual booknya. Bisa ya kira-kira ya? Ya. Itu dilakukan sampai akhir pengetesan takut. Hanya ini saja. Ini lubang-lubangnya tidak ada masalah Pak. Lubang air, lubang omo tidak ada masalah. Kemudian ini apa namanya, manifold. Lubang manifold tidak ada masalah Pak. Rata. lebih tebal bahannya. Kalau yang sini lebih ke asbesnya, kalau yang ini lebih ke logam. Karena ini kenapa? Oke, dibersihkan dulu, kemudian dilakukan pengukuran. Ya, itu yang tipis. Yang tipis itu berapa? Oh, itu yang 0,5 itu.
Sama ya, sama ya. Ya, berarti itu kalau kerataannya masih layak pakai karena ketemunya cuma 0,05 ya. Nah, kalau misalnya ketemu 0,50 misalnya, setengah mili kerataannya. Solusinya diapakan silinder kop itu? Syukur Pak. Di Syukur. Kalau disekur itu kan katup. Ya apa? Disekrap. Ya, disekrap diratakan. Disekrap atau diratakan ya. Nah, diratakan pun tidak boleh ngambil lebih dari 1 mili. Tidak boleh ngambil sekrapnya 1 mili Pak, jangan. Itu ada ketentuannya juga. Jadi masih sebatas 0,2 itu. Jadi 0,20 itu masih bisa disekrap ya. Tapi kalau sudah terlalu longgar, terlalu parah ya, moletnya apa istilahnya, lengkungnya terlalu parah, mending diganti. Tapi yang namanya tidak layak itu biasanya diganti, langsung diganti. Tapi kalau cuma 0,10 Pak, jadi lengkungnya ketemunya 0,10 cuma Pak, ya berarti tinggal di scrap ya. Tapi lihat kondisi ruang bakarnya. Kalau ruang bakarnya terlalu dekat dengan katup, itu juga tidak boleh. Kalau yang itu kan masih jauh dengan katup ya, masih luas lah ruang bakarnya. Karena kalau terlalu dekat dengan katup, kompresi otomatis tambah tinggi. Kalau sudah terlalu tipis silinder kop, kompresi yang pasti nambah. Kompresi terlalu tinggi, panasnya atau temperaturnya meningkat, bisa overhead berikutnya ya, bisa overhead lagi. Jadi kalau sudah tipis mending diganti, atau kedengkungannya sudah terlalu parah. Jadi ya, tinggal tes. Berdelapan, silahkan nanti diskusi apa yang menjadi apa namanya, yang tidak layak di sana. Apakah silinder kop itu bagian-bagiannya itu nanti layak atau harus diganti? Paham ya? Ya, silahkan dilakukan itu.